Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini Afandi dengan NIM 20462, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel Bahasa Indonesia yang membahas tentang peran literasi terhadap perkembangan psikologi anak. Pertama-tama kita akan membahas tentang pendahuluan. Seorang psikolog klinis anak dan remaja bernama Amanda Margia Wiranata memberikan pendapatnya. Beliau mengatakan bahwa ketika minat baca anak sudah terbangun, maka akan tergugah rasa ingin tahu dari anak tersebut tentang isi bukunya. Dan juga selanjutnya hal tersebut dapat memotivasi anak untuk belajar membaca dan memahami isi buku. Hal ini membuat sang anak yang sudah mencoba untuk membaca dan memahami isi buku menjadi memiliki pengetahuan yang luas. Amanda juga menyatakan bahwa anak yang senang membaca buku, terlebih jika buku yang dibacanya memiliki berbagai variasi, anak tersebut akan memiliki kemampuan berpikir terbuka, bersikap kritis, dan juga mampu berpikir abstrak. Teori kognitif Piaget. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget yang membahas tentang perkembangan dari cara berpikir seseorang. Teori ini juga menjelaskan bahwa proses berpikir seseorang ini mempengaruhi cara seseorang untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia. Anak-anak di usia 2-6 tahun belajar menggunakan bahasa, dan hal itu membuat literasi menjadi peran penting dalam hal tersebut. Beberapa peneliti sedang mencoba melakukan penelitian dengan tema yang sama. Pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Mutia Afnida dan Suparno dalam jurnalnya yang berjudul Literasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini, Persepsi Praktik Guru di Prasekolah Aceh pada tahun 2020. Mereka membahas tentang pemahaman guru-guru Aceh dalam praktiknya untuk meningkatkan literasi anak didiknya. Ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Nani Pratiwi dan Nola Pritanova pada jurnalnya yang berjudul Pengaruh Literasi Digital Terhadap Psikologis Anak dan Remaja. Pada tahun 2017, mereka membahas tentang pengaruh dari literasi digital seperti sosial media dan juga internet untuk psikologi anak dan remaja. Penelitian yang akan saya lakukan ini berfokus pada dampak literasi untuk perkembangan psikologi anak, sehingga nantinya bisa disimpulkan apa saja peran literasi terhadap perkembangan psikologi anak. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat tingkat literasi anak saat ini, lalu mengetahui dampak literasi pada psikologi anak, dan akhirnya memahami tentang peran literasi terhadap perkembangan psikologi anak. Literasi berkaitan dengan stimulasi perkembangan kemampuan bahasa anak dengan mengenal dan menceritakan bentuk tulisan atau gambar yang terdapat di dalam bacaan. Bacaan yang dimaksud bisa saja mengenai banyak hal. Selain kita harus meningkatkan kemampuan membaca anak, kita juga harus bisa memilah bahan bacaan untuk anak. Bahan bacaan ini bisa saja berpengaruh pada psikologi perkembangan anak. Psikologi dalam bahasa Yunani mempunyai arti yaitu tentang jiwa, dan psikologi anak sendiri mempunyai arti ilmu tentang kejiwaan anak. Definisi anak sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada anak kecil yaitu antara 1-6 tahun, dan yang kedua ada anak besar antara 6-12 tahun. Jurnal Nurmalasari dan Wulandari disebutkan jika gadget dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi dan ketergantungan pada siswa. Seseorang akan mudah kecanduan dengan gadget, bahkan terkadang seseorang tidak mempedulikan keadaan sekitar karena terlalu fokus pada gadgetnya. Penggunaan gadget ini membuat anak menjadi malas karena merasa semuanya sudah serba instan. Selaras dengan teori yang disebutkan tadi bahwa gadget bisa menimbulkan ketergantungan pada penggunanya, narasumber 1 dan 2 juga mengatakan bahwa anak-anaknya ini susah untuk melepaskan diri dari gadgetnya. Mereka senang sekali bermain gadget hingga berjam-jam. Kegiatan bermain gadget ini bisa menghilangkan kebiasaan baik anak-anak yang sudah dilakukan sebelumnya. Narasumber kedua memberikan pernyataannya. Narasumber kedua ini berperan sebagai orang tua murid dari anak yang memiliki prestasi yang kurang di sekolahnya. Nah, narasumber kedua ini mengaku bahwa anaknya ini jarang sekali berliterasi di dalam rumah. Mereka lebih senang bermain gadget daripada membaca buku ataupun main keluar dengan temannya.
Padahal sebelum adanya pandemi dan diberlakukannya sekolah offline, anak-anak ini senang untuk berliterasi dan mengisi waktu luangnya itu untuk berliterasi atau membaca buku. Keadaan psikologi anak sendiri ini terbilang sangat sensitif, karena anak-anak mudah sekali terpengaruh dan belum bisa membedakan mana yang benar maupun mana yang salah. Maka dari itu, anak-anak harus memiliki pengawasan yang tinggi dan pengajaran dengan baik, agar pribadi kuat, tertanam dengan baik, dan tidak terpengaruh oleh orang luar. Metode yang saya gunakan dalam penelitian kali ini adalah studi kasus. Metode ini adalah studi mendalam tentang suatu unit tertentu dan juga mempelajari latar belakang suatu masalah dan keadaan suatu peristiwa. Untuk memperlancar penelitian saya melakukan wawancara kepada tenaga pendidik tingkat SD dan juga para orang tua yang memiliki anak yang masih mengenyam pendidikan SD. Narasumber yang saya wawancarai ada 4 orang. 2 dari pihak pendidik, 1 pendidik yang memiliki gaya belajar menggunakan literasi, 1 lagi pendidik yang mampu melihat perkembangan anak. Lalu 2 lagi ada dari pihak orang tua murid, yaitu 1 dari orang tua murid yang memiliki prestasi bagus, yang 1 memiliki prestasi yang kurang bagus. Dan sekolah yang saya pilih adalah SDN Pahlawan yang ada di Kota Cirebon. Pada proses wawancara, peneliti berfokus kepada guru dan orang tua murid yang memiliki anak dan anak didik berkemampuan literasi yang berbeda-beda. Anak dan anak didik mereka masih duduk di bangku kelas 1 SD. Peneliti menggali informasi perihal tentang kebiasaan literasi anak-anak saat di rumah maupun di sekolah. Narasumber 1 yang berperan sebagai orang tua murid dari siswa yang memiliki prestasi yang bagus mengaku sering menerapkan jadwal untuk anaknya berliterasi pada malam hari. Nah, biasanya sebelum ada pandemi, anak ini sering berliterasi tanpa di jadwalnya. Jadi ketika ada waktu kosong dia berliterasi. Namun ketika ada pandemi dia menjadi malas dan berliterasi hanya pada jadwalnya. Dalam jurnal Nur Malasari dan Wulandari disebutkan jika gadget dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi dan ketergantungan pada siswa. Seseorang akan mudah kecanduan dengan gadget, bahkan terkadang seseorang tidak mempedulikan keadaan sekitar karena terlalu fokus pada gadget. Selaras dengan teori yang disebutkan tadi bahwa gadget bisa menimbulkan ketergantungan pada penggunanya. Narasumber 1 dan 2 juga mengatakan bahwa anak-anaknya ini susah untuk melepaskan diri dari gadgetnya. Mereka senang sekali bermain gadget hingga berjam-jam. Kegiatan bermain gadget ini bisa menghilangkan kebiasaan baik anak-anak yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan wawancara selanjutnya dilakukan pada 2 orang guru SD. Yang pertama narasumber guru 1 sebagai wali kelas, sedangkan narasumber guru 2 sebagai guru agama yang juga sebagai penjaga perpustakaan. Peneliti memfokuskan pertanyaan pada dampak literasi pada psikologi anak, khususnya kemampuan yang anak-anak dapatkan ketika mereka menerapkan literasi sebagai kebiasaannya sehari-hari. Sebelum membahas tentang dampak, narasumber guru 1 menceritakan upaya apa saja yang mereka lakukan untuk meningkatkan literasi anak. Beliau menjelaskan bahwa sebelum pelajaran dimulai, anak-anak akan diwajibkan untuk terlebih dahulu membaca buku selama setengah jam pelajaran, sekitar 15 menit. Lalu 15 menit lainnya akan digunakan oleh sang guru untuk mengulas buku bacaan yang tadi dibaca oleh anak-anak. Narasumber guru 1 juga sering membacakan sebuah cerita pada anak-anak. Lalu setelahnya mereka akan ditanya tentang cerita apa yang tadi sudah diceritakan, dan semua bisa menjawab dengan benar. Ini menunjukkan bahwa daya tangkap yang dimiliki para siswa itu tinggi. Terkadang anak-anak melakukan pembelajaran di luar kelas. Lalu setelahnya anak-anak ini disuruh untuk mengelompokkan benda-benda yang tadi dilihatnya. Akibat literasi yang membuat anak daya tangkapnya mulai tinggi, itu juga membuat anak-anak akhirnya kegiatan pengelolaan informasi ini mudah untuk dilakukan. Teori behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku manusia adalah akibat dari adanya stimulus dan respon.
Literasi memberikan dampak untuk anak, yaitu meningkatnya kemampuan memahami sesuatu, meningkatnya daya tangkap anak, dan juga membuat anak lebih mudah mengelola informasi. Hal ini dikarenakan dalam berliterasi mereka terbiasa untuk mendapat informasi dan juga memahami informasi yang didapatnya, entah itu dari buku maupun dari seseorang yang sedang bercerita. Hal ini selaras dengan teori behavioristik yang mengatakan perubahan tingkah laku disebabkan oleh stimulus dan respon. Narasumber guru 1 memberikan stimulus berupa cerita dan buku, dan anak didiknya akan memberikan respon. Wawancara selanjutnya dilakukan pada narasumber guru 2 yang peneliti fokuskan sebagai penjaga perpustakaan dan juga sebagai salah satu guru yang memiliki kedekatan dengan para siswa. Peneliti memfokuskan pertanyaannya mengenai apa saja yang biasa anak-anak lakukan di perpustakaan dan juga bagaimana sikap yang dimiliki anak yang sering berkunjung ke perpustakaan tersebut. Narasumber guru 2 juga mengatakan bahwa ada anak yang memang mengunjungi perpustakaan untuk membaca buku. Dan ketika anak ini diajak berbicara atau diajak mengobrol, anak ini memiliki pengetahuan yang luas dan juga berbobot. Seperti yang ada dalam jurnal Lawalata dan Soleh, bahwa membaca merupakan kegiatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena selain bentuk upaya dan untuk memperoleh informasi, membaca juga berfungsi sebagai alat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Dengan membaca, kemampuan dalam memahami kata, berpikir, dan kreativitas akan meningkat, serta menemukan gagasan-gagasan baru. Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, didapat hasil sebagai berikut. Inilah beberapa peran literasi dalam psikologi anak. Yang pertama, membuat pengetahuan anak menjadi lebih luas dan lebih berbobot. Yang kedua, meningkatkan daya tangkap anak dan kemampuan memahami sesuatu. Yang ketiga, membuat anak-anak lebih mudah dalam mengelola suatu informasi. Yang keempat, memudahkan anak dalam mempelajari sesuatu. Selaras dengan teori yang ada dalam jurnal milik Lawalata dan Soleh, bahwa dengan membaca kita bisa meningkatkan berbagai kemampuan. Sesuai juga dengan data yang didapat ketika wawancara narasumber guru 1, bahwa literasi membuat anak-anak lebih mudah memahami sesuatu, dan juga literasi bisa untuk meningkatkan daya tangkap anak. Setelah melakukan penelitian, penulis akhirnya mendapat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat literasi anak pada saat dahulu itu berpotensi untuk tinggi. Namun sekarang, karena adanya pandemi dan juga anak-anak memiliki ketergantungan kepada gadget, akhirnya tingkat literasi sekarang menjadi turun dan sulit untuk naik. Yang kedua, literasi mempunyai dampak yang banyak, diantaranya meningkatkan kemampuan daya tangkap anak dan kemampuan memahami sesuatu, memperluas wawasan anak, dan juga membuat anak lebih mudah dalam mengelola suatu informasi. Yang ketiga, ada peran literasi dalam perkembangan psikologi anak memiliki peran yang besar dalam hal akademik. Contohnya yaitu membuat pengetahuan anak menjadi luas dan lebih berbobot, meningkatkan daya tangkap anak, dan juga kemampuan memahami sesuatu, membuat anak-anak lebih mudah dalam mengelola informasi, memudahkan anak untuk mempelajari sesuatu. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga ilmu yang saya berikan dalam presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk Anda di kedepannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.